Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Azim dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya malam ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim konsultan audit life cycle assessment yang terdiri dari 3 orang akan menyampaikan hasil analisis kami untuk UMKM Batik. Saya Amanda Eliora Arista didampingi oleh rekan saya Ulfa Febriana sebagai analis data lingkungan dan Aurelia Putri Ramadhani sebagai spesialis proses produksi batik. Bersama ini, kami telah melakukan audit menyeluruh untuk memberikan gambaran objektif mengenai dampak lingkungan di UMKM Batik Sri Kuncoro. Next. Baik, sebelum kami masuk ke pertemuan pertama atau ketemuan utama, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai pendekatan yang kami lakukan. Audit ini dilakukan menggunakan Life Cycle Assessment atau LCA, yaitu sebuah metode penilaian yang melihat dampak lingkungan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan bahan baku, konsumsi energi, air, proses produksi, hingga limbah yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengidentifikasi bagian mana dari proses yang memberikan kontribusi besar terhadap beban lingkungan atau yang biasa kami sebut dengan hotspot. Dari hasil analisis LCA, kami menemukan bahwa pewarna sintesis adalah sumber dampak terbesar, yaitu sekitar 61% dari keseluruhan dampak lingkungan pada proses pewarnaan. Angka ini berasal dari kontribusi langsung bahan pewarna yaitu sekitar 15% dan dampak limbah yang dihasilkan sekitar 45%. Kabar baiknya, kami telah menemukan 2 solusi utama yang akan kami rekomendasikan. Pertama, untuk jangka pendek, kami menyarankan penerapan sistem hybrid. Boleh di next? Yaitu mencampur pewarna alami dengan sintesis secara bertahap. Dengan skema peningkatan komposisi pewarna alami selama 12 bulan, pendekatan ini dapat mengurangi dampak lingkungan hingga 60% dan relatif mudah diterapkan. Yang kedua, untuk jangka panjang, kami menyarankan pengembangan biocolorants dari mikroorganisme seperti spirulina dan juga monascus. Teknologi ini akan menawarkan proses produksi yang jauh lebih ramah lingkungan dan juga berpotensi mengurangi dampak lingkungan hingga hampir 90%. Sebagai tim konsultan, tugas kami adalah membantu UMKM melihat hal-hal yang selama ini mungkin hanya berjalan begitu-begitu saja, tapi sebenarnya punya dampak yang lebih besar. Di dunia batik tradisional, terutama di Yogyakarta, masih banyak proses yang dilakukan secara turun-temurun, tanpa pernah benar-benar dihitung jejak lingkungannya. Salah satu industri batik Sri Kucoro, yaitu milik Bapak inilah yang dimana dalam pembuatannya masih mengandalkan proses pemanasan, pewarnaan, pelodoran, dan juga menggunakan energi fosil serta bahan kimia. Kondisi ini membuat jejak karbon produksi batik sulit diketahui secara pasti, sehingga untuk untuk mengetahui pelaku UMKM ini tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai dampak lingkungannya. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap produk yang lebih ramah lingkungan, maka diperlukan metode yang mampu menilai seluruh aliran energi dan material secara objektif. Boleh di next? Oleh karena itu, hadirlah studi life cycle assessment yang kami lakukan ini yang dimana digunakan sebagai pendekatan untuk menilai kinerja lingkungan produksi batik secara menyeluruh dan juga terukur. Sebelum masuk ke tahap detail ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sebenarnya kami lakukan. LCA ini kami ibaratkan sebagai medical check-up atau cek kesehatan untuk produk batik Bapak. Ibaratkan saja seperti ini. Kami akan mengukur bagaimana pemakaian energi dan panas di setiap proses yang ada. Boleh di next. Kami akan menimbang bahan baku yang dipakai mulai dari kain, malam, hingga pewarna yang Bapak gunakan. Kami juga akan melengkapi dengan proses pengecekan agar mendapatkan data yang lebih banyak mengenai apa yang akan kami lakukan, yaitu limbah cair dan zat warna yang keluar dari produksi batik ini. Tujuannya sederhana saja, untuk mengetahui secara tepat di mana letak penyakitnya hingga kami bisa memberikan solusi atau obat yang paling efektif dan paling memungkinkan diterapkan di skala UMKM Batik Sri Kuncoro ini. Jadi, audit yang kami lakukan ini bukan hanya mencari kesalahan ataupun kekurangan dari UMKM Bapak,
tapi akan membantu batik seriku curam menjadi lebih efisien, lebih hemat, dan lebih ramah lingkungan tanpa mengganggu kualitas warna dan juga motif. Dengan melakukan audit secara menyeluruh, kita akan bersama mendapatkan yang pertama itu ukuran jejak karbon dari seluruh tahap produksi batik tradisional Sri Kuncoro. Yang kedua, mengidentifikasi proses yang memberikan kontribusi terbesar terhadap dampak lingkungan, menyediakan dasar yang jelas bagi UMKM batik untuk menentukan prioritas perbaikan, dan mendukung pengembangan produksi batik yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Apabila keempat tujuan utama ini dapat tercapai, maka UMKM Batik Sri Kuncoro akan berada pada posisi yang jauh lebih kuat, bukan hanya efisien produksi yang meningkat, tetapi biaya operasional juga dapat ditekan. Lebih dari itu, UMKM akan memiliki nilai jual tambahan, reputasi sebagai produsen batik yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, sebuah keunggulan yang semakin dicari oleh konsumen modern dan pembeli internasional. Dengan keuntungan strategis sebesar ini, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa bagaimana sih audit ini dilakukan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, sekarang mari kita beralih ke slide metodologi. Baik, dengan saya Aurelia Benerbaneni, di sini saya akan membaca bagian untuk yang kedua yaitu metodologi. Cara kami mendiagnosis yaitu di mana kami menggunakan satuan fungsional yang di mana kami memakai 1 kilogram batik jadi atau produk akhir. Alasan kami memilih satuan fungsional, Pak, yang di mana untuk yang pertama menjadi patokan yang konsisten untuk seluruh perhitungan energi, material, dan emisi. Untuk yang kedua, yaitu mempermudah perbandingan antara tahap proses maupun skenario perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai dengan unit produk yang dihasilkan UMKM sehingga hasil kajian lebih relevan dan mudah dipahami. Untuk yang terakhir yaitu menjamin seluruh analisis dilakukan pada ukuran produk yang sama sehingga hasil lebih akurat, adil, dan transparan. Berikut mengenai diagram alir dan batasan sistem, yang dimana untuk inputnya yaitu di sini kami ada kain katun, yang dimana di sini prosesnya itu adalah di proses pemotongan kain. Kemudian, kemudian dilakukan proses pencucian kain, yang dimana di sini kami menggunakan air dan deterjen. Kemudian untuk outputnya yaitu berupa kain cucian dan juga limbah cair. Kemudian proses kedua yaitu pencucian pertama yang dimana eh pencuci maaf untuk yang pertama yaitu proses penjemuran pertama ya dimana untuk kain basah yang tadi yang telah dicuci kemudian dikeringkan dan menghasilkan kain kering yang dimana beratnya sebesar 1 kilogram. Kemudian proses penyantingan yang dimana di sini itu untuk kain yang telah dikeringkan ada malam dan juga minyak tanah sebagai bahan bakar. Kemudian untuk outputnya yaitu berupa ceceran malam dan juga kain 1 kilogram. Kemudian di selanjutnya yaitu proses pewarnaan ya di mana di dalam proses ini menggunakan naptanol dan air atau synthetic dye. Kemudian untuk hasil outputnya yaitu berupa limbah cair. Kemudian dilakukan pencucian kedua yang di mana kain yang telah diwarnain dan juga ada air sebesar 20 kilogram dan menghasilkan limbah cair. Kemudian untuk pengeringan yang kedua yaitu kain yang telah dicuci yang tadi kemudian dikeringkan dengan bantuan mesin cuci dan dihasilkan untuk kain kering yaitu sebesar 1 kilogram. Kemudian selanjutnya proses pengelorot yang dimana proses ini menggunakan soda api, air, dan kayu bakar. Kemudian outputnya yaitu kainnya telah dilorot tadi sebesar 1 kilogram dan juga limbah cair sebesar 18 kilogram. Kemudian pencucian terakhir atau yang ketiga yang dimana kain yang telah dilorot
lorot tadi, kemudian dicuci kembali dengan air sebesar 20 kilogram. Kemudian untuk hasil outputnya dari pencucian itu yaitu ada di kain cuci, kain yang telah dicuci sebesar 4 kilo dan juga limbah cair sebesar 16 kilo. Dan proses finalnya yaitu pengeringan yang dimana kain yang telah dicuci yang tadi kemudian dikeringkan kembali menggunakan mesin cuci sebesar 0,03 kilowatt dan menghasilkan kain cucian sebesar 1 kilogram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang LCI atau inventarisasi data. Yang dimana Bapak, data yang kami tampilkan di sini adalah data asli yang kami kumpulkan langsung dari proses produksi di toko batik tradisional Sri Kuncoro Bapak. Sehingga angka ini kami ambil dari observasi dan wawancara selama proses produksi 1 kilogram batik. Misalnya, untuk memproduksi kain batik, kami mencatat kebutuhan bahan dan energi sebagai berikut. Yang dimana untuk data input ini ada energi dan juga material untuk kategorinya. Dan di mana untuk 80 liter air proses digunakan untuk pencucian, pewarnaan, dan proses ngorot. 1 kilogram pewarna sintesis dipakai pada tahap pewarnaan, 0,3 kilogram wax dan 5 kilogram kayu bakar dipakai untuk proses nyanting dan lorot. 1 kilogram soda es atau NaOH digunakan untuk proses ngelorot. 50 gram garam dipakai untuk membantu penyerapan warna. Selain itu, ada konsumsi listrik sekitar 0,1 kilowatt untuk pencucian dan pengeringan. Dari proses yang sama, di proses yang sama, kami juga mencatat keluaran atau outputnya, yang dimana di sini ada dua kategori, yang dimana ada produk dan emisi dan limbah. Untuk produknya yaitu berupa batik, yang dimana untuk jumlahnya yaitu sebesar 1 kilogram sebagai produk akhir. Mengenai emisi dan limbah, di mana 31 kilogram air bilasan warna yang masih mengandung zat warna sintesis. Dan juga 15,01 dari air pencucian kain batik jadi, 18,01 yaitu dari limbah ngelorot yang masih mengandung NaOH. Kemudian yang terakhir ada 5,3 kilogram sisa wax sebagian masih dapat digunakan kembali untuk prosesnya. Berikut untuk data-datanya ada di tampilan. Nah, data-data inilah nantinya akan kami analisis untuk melihat bagian mana yang memberi dampak lingkungan paling besar atau istilahnya hotspot. Setelah itu, kami bisa mencari solusi yang paling sederhana, paling murah, dan paling cocok untuk kondisi produksi untuk kasus Bapak. Terima kasih. Baik, saya Ulfa Febriana akan menjabarkan tentang hasil dan analisis karena saya sebagai konsultan hasil dan analisis lapangan. Next, langsung saja. Yang pertama ada metode penilaian dampak atau LCAA, di mana kami menggunakan CML 2016 karena metode ini merupakan salah satu pendekatan penilaian dampak lingkungan yang paling stabil, transparan, dan banyak direkomendasikan dalam studi LCA untuk proses industri. CML 2016 menyediakan kategori dampak yang jelas dan terpisah midpoint seperti global warming, acidification, eutrophication, dan photochemical oxidation, sehingga hasil analisis menjadi mudah dipahami tanpa perlu asumsi lanjutan yang kompleks. Metode ini juga tidak terlalu sensitif terhadap perubahan parameter wilayah, sehingga cocok digunakan untuk proses produksi yang bersifat umum atau berskala nasional seperti pembuatan batik bapak, yaitu batik Sri Kuncoro. Selain itu, CML 2016 memiliki database yang lengkap, konsisten, serta kompatibel dengan perangkat lunak LCA modern, membuat proses pengolahan lebih akurat dan mudah direplikasi. Kemudian, untuk kategori dampak yang relevan untuk produksi batik, kami memilih 3 hingga 4 varian utama, yaitu yang pertama ada climate change atau potensi pemanasan global yang disingkat dengan GWP. Jadi apa yang diukur yaitu emisi gas rumah kaca seperti CO2 dari pembakaran kayu atau LPG maupun dari listrik. Mengapa ini relevan? Karena menilai kontribusi proses pemanasan baik dari proses nyanting maupun lorot dan menggunakan energi terhadap jejak karbon produksi batik. Lalu, kategori dampak yang kedua adalah human toxicity. Apa yang diukur? Jadi, pada human toxicity ini adalah
Potensi bahaya bahan kimia bagi kesehatan manusia, misalnya pewarna sintetis yang digunakan di dalam proses pembuatan batik. Mengapa hal ini relevan? Karena pekerja dan masyarakat sekitar bisa terpapar melalui kontak langsung atau uap maupun air yang tercemar. Lalu yang ketiga ada ecotoxicity, di mana dalam first water, ekosistem toksisitas itu terhadap perairan. Yang diukur adalah potensi kerusakan terhadap organisme air akibat limbah, yaitu seperti pewarna, deterjen, maupun NaOH. Lalu, mengapa ini relevan? Karena limbah pewarna dan air bilas yang dibuang dapat merusak sungai atau sekitar lokasi pembuangan. Lalu yang keempat ada kategori dampak acidification atau pengasaman. Apa yang diukur? Jadi emisi yang dapat menyebabkan penurunan pH lingkungan, misalnya SO2 dari pembakaran. Lalu, seperti yang tertera pada tabel CMO 2016 ini, pewarna sintesis adalah penyumbang human toxicity sebesar 55,2 gram 1/4 dcb per ekuivalen per 1 kilo pewarna, di mana ini merupakan nilai tertinggi di kolom human toxicity. Lalu, limbah cair juga sangat beracun bagi manusia, yaitu sekitar 35,2 kilogram 1/4 dcb per ekuivalen, dan berdampak tinggi pada ekosistem perairan, yaitu sebesar 11,48 kilo 1,4 dcb per ekuivalen, di mana ini menunjukkan pengolahan limbah perlu jadi prioritas terlebih dahulu. Lalu untuk polyester menyumbang besar pada climate change, yaitu sebesar 8,338 kg CO2 per ekuivalen dan ekotoksiti sebesar 13,69 kg 1,4 dcb per ekuivalen. Artinya, bahan baku ini juga berpengaruh pada jejak karbon dan toksisitas pada air. Lalu, untuk NaOH relatif rendah kontribusinya dibanding lain, tetapi tetap memberikan beban pada beberapa kategori. Lalu untuk ozone depletion, untuk semua item sangat kecil secara absolut, yaitu relatif pada order 10 pangkat minus 8 hingga 10 pangkat minus 7 kilogram CFC 11 per ekuivalen. Dengan notasi ini berarti angka sangat kecil. Next. Untuk selanjutnya terdapat hasil perhitungan LCA atau dashboard dampak. Nah, berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan, life cycle assessment yang divisualisasikan pada grafik ini dapat diidentifikasikan beberapa titik kritis. Seperti yang terlihat, kami mengasumsikan bahwa ini adalah nilai raport untuk kategori dampak seperti perubahan iklim maupun climate change dan pengasaman, acidification yang menunjukkan kontribusi yang relatif rendah. Namun, terdapat dua kategori dampak yang sangat menonjol secara signifikan, yaitu yang pertama ada kategori toksisitas pada manusia atau human toxicity menunjukkan nilai yang sangat tinggi, dan kontributor utamanya adalah pewarna sintetik. Lalu kategori kedua adalah kategori racun bagi ekosistem air tawar atau freshwater ecotoxicity juga menunjukkan nilai yang mengkhawatirkan, yang terutama disumbang oleh polyester dan limbah cair. Untuk itu, yang paling dominan berpengaruh adalah human toxicity, di mana dalam kontribusinya adalah pewarna sintesis. Jika dipersenkan akan sebesar 95,29%. Next. Sekarang mari kita lihat, sebenarnya dari mana datangnya dampak lingkungan paling besar pada proses pewarnaan ini. Dari hasil analisis terlihat bahwa satu sumber saja sudah menyumbang hampir setengah dari total beban lingkungan, yaitu limbah cair hasil proses pewarnaan dengan kontribusi 45,65%. Ini adalah penyumbang terbesar, di mana hotspot utama di tahap pewarnaan. Kemudian, bahan baku pewarna sintetik juga memberikan kontribusi yang tidak kecil, yaitu 15,58%. Jika kedua angka ini kita gabungkan, maka terlihat bahwa pewarna sintetik, baik dalam bentuk mentah maupun limbahnya, akan bertanggung jawab atas 61,23% dari seluruh dampak lingkungan proses pewarnaan. Dengan kata lain, synthetic dye adalah hotpot utama. Dia tidak hanya memberikan beban saat digunakan, tetapi juga meninggalkan limbah yang menjadi sumber masalah terbesar. Sementara itu, konsumsi air bersih ataupun tap water menyumbang 34,05% dan masih merupakan sumber dampak penting, tetapi tidak sebesar pewarna dan limbahnya. Sedangkan untuk proses nyeting sendiri hanya menyumbang 0,02%, sehingga tidak bisa dianggap signifikan dalam konteks pencemaran pada tahap ini. Jadi, dari data kontribusi dampak lingkungan pada proses pewarnaan, teridentifikasi bahwa synthetic dye atau pewarna sintetik merupakan hotspot kritis dengan kontribusi hampir 62% dari total dampak lingkungan pada tahap ini. Jika digabungkan dengan limbah yang dihasilkannya untuk synthetic dye adalah menyebabkan 61,23% dari total dampak lingkungan pada proses pewarnaan, yaitu sebesar 15,58% secara langsung ditambah 45,65% melalui limbah. Next. Untuk itu, kami memberikan rekomendasi berdasarkan analisis mendalam. Berikut adalah solusi yang kami rekomendasikan untuk menangani masalah pewarna sintetis sebagai hotspot utama. Itu yang pertama adalah rekomendasi A, yaitu ada jangka pendek, sistem hybrid pewarna alami sintesis. Lalu ada jangka panjang, yaitu biocolorants dari mikroorganisme. Next. Untuk rekomendasi A, yaitu rekomendasi pada jangka pendek, yaitu sistem hybrid pewarna alami dan juga sintesis. Kami menyarankan penerapan sistem hybrid secara bertahap selama 12 bulan.
Pada 3 bulan pertama, gunakan komposisi 20% pewarna alami dan 80% pewarna sintesis. Kemudian, ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 80% alami dan 20% alami pewarna sintesis. Contoh produk yang dapat dihasilkan meliputi batik hijau kebaruan dari campuran daun kelor dan juga indigo sintesis, batik merah marun yang memadukan ekstrak kayu mahoni dengan sedikit reaktif red, dan juga serta batik kuning keemasan dari kulit bawang yang diperkuat dengan pewarna sintesis kuning. Ada juga produk batik coklat khas Soga Jawa yang dibuat dengan 75% pewarna soga alami dan sedikit pewarna sintesis untuk mempertahankan kedalaman warnanya. Kenapa pendekatan ini memungkinkan? Yaitu dari alasan pertama, pengurangan dampak lingkungan hingga 60% dalam waktu 1 tahun. Jadi untuk pengurangan dampak ini cukup signifikan. Lalu untuk yang kedua adalah adopsi teknologi yang relatif sederhana dengan modal yang terjangkau. Lalu yang ketiga ada pengembangan 10 variabel hibrid yang termasuk stabil. Lalu untuk pelatihan berkelanjutan bagi pengrajin dalam pengaplikasian teknik hybrid. Next, yang kedua adalah rekomendasi B atau rekomendasi jangka panjang, seperti biocolorants dari mikroorganisme. Untuk solusi berkelanjutan, kami merekomendasikan pengembangan biocolorants dari mikroorganisme seperti spirulina, monascus, dan rhodococcus. Contoh produk yang dapat dihasilkan misalnya batik biru turquoise menggunakan pigmen phycocyanin dari spirulina, batik merah crimson dari pigmen alami jamur monascus, serta batik kuning cerah dari pigmen karotenoid produksi bakteri Rhodococcus. Ada pula potensi pengembangan batik ungu lembut dari pigmen alami jamur Thalaromyces, memberikan variasi warna yang sangat sulit dicapai menggunakan pewarna tanaman biasa. Mengapa ini termasuk efisien? Karena yang pertama, produksi pewarna sebenarnya berkelanjutan dan juga pastinya terkontrol. Lalu intensitas dan stabilitas warna yang tinggi, serta kemampuan produksi skala industri dengan konsisten yang terjamin. Lalu potensi reduksi dampak lingkungan hingga 90% dibandingkan dengan pewarna sintesis konvensional. Maka kedua rekomendasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru untuk diferensiasi produk dan meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Next. Ini adalah beberapa matriks prioritas rekomendasi dari beberapa pilihan solusi yang kita bahas. Jadi pertanyaan utamanya adalah mana yang paling masuk akal untuk kita mulai terlebih dahulu. Nah, kami menyarankan untuk Bapak fokus pada solusi yang ada pada kuadran ini. Kami menyebutnya adalah quick wins, di mana solusi dengan biaya yang rendah, risiko kecil, tapi dampak perbaikannya langsung terasa. Untuk kasus batik Bapak, yang terbaik dalam kategori quick win adalah sistem hybrid pewarna sintesis alami. Kenapa? Karena ini bisa langsung diterapkan tanpa membeli alat mahal, tidak perlu merubah proses secara besar-besaran, dan bahan bakunya tersedia secara lokal. Tetapi di saat yang sama, sistem ini sudah mampu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan, terutama dari limbah cair pewarnaan yang selama ini menjadi hotspot. Sementara itu, biocolorants dari mikroorganisme memang sangat menarik dan ramah lingkungan. Dampaknya bisa turun hingga 90%. Tetapi untuk saat ini posisinya masih masuk kategori high cost long term, di mana investasinya cukup besar, seperti perlu bioreaktor, R&D mikroba, serta tenaga ahli khusus sehingga cocok sebagai target jangka panjang, bukan sebagai langkah awal. Jadi, strategi yang paling baik adalah mulai dari hybrid sebagai quick wins, lalu siapkan roadmap menuju biocoloran sebagai inovasi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, Bapak bisa mendapatkan perbaikan lebih cepat hari ini sambil tetap membangun masa depan produksi batik yang lebih hijau dan berkelanjutan. Next. Lalu ada batasan sistem. Penerapan batasan sistem yang disebut cradle to gate ini adalah suatu pendekatan untuk menganalisis suatu proses atau produk. Cradle atau buayan melambangkan awal mula yaitu tahap pengambilan dan penyediaan bahan baku. Sementara gate atau gerbang melambangkan titik akhir yang diterapkan, yaitu produk saat setelah produksi selesai dan siap keluar dari pintu pabrik. Secara visual, diagram sederhana dalam gambar menunjukkan alur linier dari satu kotak bertulisan bahan baku atau cradle yang berubah menjadi kotak lain bertulisan produk selesai produksi atau gate, di mana panah yang menghubungkan keduanya menggambarkan perjalanan transformasi bahan mentah menjadi produk akhir melalui serangkaian proses produksi. Penting untuk dicatat bahwa batasan cradle to gate ini bukanlah suatu yang sembarangan, seperti yang terus pada bagian bawah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter dan tujuan audit. Artinya, ruang lingkup analisis sengaja dibatasi hanya sampai tahap produksi, tanpa memasuki tahap distribusi penggunaan oleh konsumen, hingga pembuangan limbahnya. Nah, hal ini mungkin karena fokus audit adalah untuk mengevaluasi dampak lingkungan, efisiensi proses, atau aspek teknis lainnya yang spesifik pada tahap pembuatan produk di dalam pabrik itu sendiri. Secara keseluruhan, gambar ini adalah representasi visual dari sebuah metodologis analisis yang digunakan dalam bidang kami, yaitu sebagai analisis LCA dan industri.
Lalu, untuk penjabaran dengan jelas di mana analisis dimulai sampai di mana analisis berakhir, dan alasan logis di balik pemilihan batasan tersebut yang semuanya dilakukan dalam konteks kegiatan audit yang terstruktur. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan di mana analisis LCA menunjukkan tahap pewarnaan merupakan sumber utama dampak lingkungan dalam produksi batik Sri Kuncoro, terutama akibat penggunaan pewarna sintesis. Fokus perbaikan pada tahap ini akan mampu menurunkan jejak karbon secara signifikan. Rekomendasi yang tepat yaitu penerapan sistem hybrid pewarna alami dan juga sintesis yang dapat mengurangi dampak hingga 60% dalam 1 tahun dengan implementasi yang mudah bagi UMKM. Karena sistem hybrid ini merupakan pilihan yang paling efisien karena yang pertama, biaya implementasinya rendah dan sesuai dengan kemampuan finansial UMKM, lalu dapat dijalankan tanpa mengganggu operasional produksi, dan tetap memberikan perbaikan dampak lingkungan yang signifikan, serta meningkatkan nilai jual produk dengan citra eco-friendly. Lalu secara keseluruhan, penerapan rekomendasi ini mampu meningkatkan keberlanjutan proses produksi batik sekaligus memperkuat nilai tambah produk di pasar. Next. Yang terakhir adalah lampiran. Selanjutnya kita masuk ke bagian lampiran. Di sini kami menyertakan dokumentasi dari kegiatan lapangan yang telah dilakukan. Pertama, kami melampirkan foto catatan mengenai proses pencantingan. Seperti yang kita tahu, pencantingan adalah tahap inti dalam membatik, di mana motif dituangkan dengan lilin panas. Dalam kegiatan ini, kami mengamati langsung bagaimana limbah cair dihasilkan, terutama dari air sisa pencucian canting dan wajan yang mengandung sisa lilin dan juga pewarna. Yang tidak kalah penting, kami juga melakukan wawancara mendalam bersama ibu-ibu pembatik. Dari dialog ini kami mendapatkan informasi langsung dari pelaku usaha mengenai yang pertama adalah volume limbah yang dihasilkan, lalu kebiasaan pengelolaan limbah yang selama ini dilakukan, serta tantangan sehari-hari yang mereka hadapi dalam menangani air limbah sisa pewarnaan. Nah, di mana kedua sumber data ini, observasi proses wawancara menjadi dasar kuat untuk analisis kami lebih lanjut, karena menggabungkan bukti teknis dengan insight langsung dari para praktisi pembatik. Next. Sekian presentasi dari kami sebagai konsultasi audit. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.